Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda untuk edisi hari Jumat 22 Januari 2016 malam ini? Semoga tetap menyenangkan, tetap berkumpul bersama dengan keluarga, dan tentunya tetap menantikan beragam informasi-informasi terkini yang seperti biasa dapat Anda ikuti di Nuansa Lombok malam ini. Saya Munawar Musri akan temani Anda tentunya dengan beragam informasi-informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Jika beberapa saat yang lalu kami menginformasikan terkait dengan adanya orang hilang yang merupakan warga Sandik yang diduga bergabung dengan Gavatar, maka informasi pertama kita malam ini adalah terkait dengan pemulangan ex-anggota Gavatar yang ternyata di dalam rombongan tersebut tidak didapatkan warga Nusa Tenggara Barat. Jadi pemulangan rombongan ex-pengikut Gavatar yang telah teridentifikasi keberadaannya akan segera dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing. Namun dalam rombongan pemulangan ex-pengikut organisasi yang diduga sesat tersebut tidak ada warga NTB yang teridentifikasi ikut dalam rombongan pemulangan. Hal itu disampaikan langsung Kasubag Humas Polda NTB Tri Budi Pangestuti pada sejumlah wartawan terkait dengan kabar akan dipulangkannya ex-pengikut organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Namun dalam rencana pemulangan ex-pengikut Gavatar tersebut tidak ada warga NTB yang teridentifikasi dalam rombongan pemulangan ex-pengikut organisasi yang diduga sesat tersebut. Sementara ini yang siap untuk dikembalikan masih warga NTB yang jauh. Tapi tetap kita melakukan koordinasi terus dengan Polda Kalbar. Sementara data yang Polda Kalbar. Sementara data yang terkumpul di Polda Kalbar yang warga yang sekarang ini siap dikembalikan belum ada warga NTB. Sementara itu dari data yang telah dirilis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terkait dengan isu pemulangan ex-pengikut organisasi yang diduga sesat tersebut berasal dari Pulau Jawa. Namun Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat akan terus berupaya berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Barat guna mencari tahu keberadaan warga NTB yang ikut dalam organisasi yang diduga sesat tersebut. Maesarah, Lombok TV, Mataram. Rencana pengerukan pasir laut di pesisir Laut Selatan Lombok Timur untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali ternyata tetap mendapatkan penolakan keras dari warga. Penolakan dan perlawanan paling keras dilakukan oleh warga di 3 desa yang merupakan lokasi dilakukannya pengerukan pasir. Penolakan keras rencana pengerukan pasir di pesisir Laut Lombok Selatan disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat Desa Tanjung Luar, Daeng Ihsan. Penolakan mulai gencar dilakukan warga, terutama warga di 3 desa, Tanjung Luar, Ketapang Raya, dan Pulau Maringke.
Bagi Daeng Ihsan, penolakan yang dilakukan warga merata di setiap kekadusan yang ada di 3 desa tersebut. Karena bagi masyarakat setempat, apapun alasannya penyedotan pasir ini tetap akan ditolak. Ditegaskan Daeng Ihsan, apabila pemerintah tetap bersikeras memberikan izin ke investor untuk dilakukan pengerukan, warga mengancam akan melakukan perlawanan. Alasan ditolaknya pengerukan pasir ini karena warga khawatir akan ancaman dampak bahaya yang ditimbulkan bagi pemukiman mereka. Selain itu, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan lingkungan dan biota laut yang menyebabkan rusaknya terumbu karang dan berimplikasi pada tidak adanya ikan sehingga secara otomatis menghilangkan mata pencaharian mereka. Tidak dengan amdal dengan anu, cuman hanya kalau begitu dia akan dikeruk karena pengalaman waktu pengerukan saya bilang tadi di Jakarta bahkan dari 15 pulau yang ada kelihatan Pulau Seribu itu tinggal lagi 10, 5 itu tidak tahu lenyap kemana deh. Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi telah mengeluarkan izin kepada investor untuk melakukan pengerukan pasir yang akan digunakan untuk mereklamasi Teluk Benoa. Rencana pengerukan pasir tersebut akan dilakukan di pesisir Laut Selatan Lombok Timur. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur. Terkait rencana Perum, Bulog Divri NTB akan mengimpor beras dari luar daerah, Gubernur NTB M. Zainul Majdi menyebut jika badan urusan logistik tersebut gegabah karena tidak memperhitungkan psikologi petani di Nusa Tenggara Barat sendiri. Ia pun berencana akan memanggil Kadifre Bulog NTB dan memintanya untuk tidak main-main dengan urusan beras dengan mengurangi penyerapan beras dalam daerah untuk mendapatkan fee dari bebas impor. Sekian kalinya Gubernur NTB M. Zainul Majdi melontarkan ungkapan rasa kecewanya terhadap ulah Perum Bulog Depre NTB yang berniat mengimpor beras dari luar NTB. Gubernur NTB 2 periode ini menyebut Perum Bulog gegabah karena tidak memperhitungkan psikologi petani di NTB dengan mendatangkan beras dari luar. Perum Bulog, tegas Gubernur, seharusnya memaksimalkan penyerapan beras dalam daerah sehingga tidak menimbulkan ekses dan dijadikan alasan untuk mendatangkan beras dari luar NTB. Terlebih setelah adanya temuan pihak aparat, beras NTB banyak dibeli oleh Bulog di luar provinsi NTB. Dan atas persoalan itu, Gubernur pun akan memanggil pihak Bulog untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan meminta Bulog tidak main-main dengan urusan beras dengan mengurangi penyerapan beras dalam daerah untuk mendapatkan fee dari beras impor. Rencana dari impor yang kemarin, yang menurut saya itu kan satu perencanaan yang betul-betul gegabah ya, dan tidak memperhitungkan kondisi psikologis dari para petani kita. Nah, kalau melihat dari keseluruhan yang ada, saya akan mengecek ya dan meminta supaya Bulog tidak main-main. Jadi jangan penyerapannya dikurangi atau tidak dimaksimalkan supaya ada permainan-permainan kayak begini. Yang untung siapa? Bulog itu kan alat negara, kerja untuk rakyat. Jadi jangan sampai ada memburu rente ya, apalagi mencari-cari fee dari beras impor. Kan itu yang merusak kita selama ini. Kan Presiden juga sudah sering menyampaikan itu. Sementara itu, pada akhir Desember lalu, Badan Urusan Logistik Depre NTB berencana akan mendatangkan sekitar 7.000 ton beras dari Provinsi Jawa Timur dengan dalih untuk mengantisipasi melambungnya harga beras dalam daerah dan menjaga stok pangan daerah. Namun pemerintah Provinsi NTB sejauh ini menolak rencana Bulog Depre NTB tersebut. Bahkan Pemprov NTB tidak akan mengeluarkan izin untuk mendatangkan beras dari luar Provinsi NTB. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Masih banyak informasi-informasi lain yang akan terus kami hadirkan untuk Anda, pastinya untuk mengisi nuansa Lombok malam ini. Di antaranya adalah terkait dengan Dikpora yang mulai mendata calon peserta ujian nasional untuk tahun 2016. Pastikan Anda mengikuti informasi-informasi lain usai jeda pariwara berikut. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.
ikut seleksi beasiswa Buleleng, alhamdulillah saya dibiayai oleh PT Imun Nusantara Tenggara. Di cover biaya makan, biaya transportasi, asuransi, lalu kemudian ada biaya sekolah, SPP, dan kemudian ada biaya-biaya lainnya untuk kegiatan kampus dan non-akademis. Pernah ikut Olimpiade Ekonomi dulu pas di SMA dan juga di kuliah. Beasiswa ini menjembatani saya untuk memperoleh beasiswa dari pihak lain. Bantuan dari PT Nyuman ini membuat orang tua saya dan saya sendiri tuh yakin dapat melanjutkan kuliah saya di Universitas Gadjah Mada ini. Alhamdulillah, saya sudah mencapai gelar sarjana kedokteran gigi. Beasiswa Nyumon, kebanggaan orang tua. Beasiswa Nyumon, semua bisa. Beasiswa Nyumon, bom! Penghargaan ini tidak jatuh dari langit, namun reputasi yang dibangun puluhan tahun dengan tetap bertahan menjadi yang terbaik. MCO berubah yang biasa menjadi luar biasa. Anda kembali bersama kami di Nuansa Lombok malam ini, dan DPRD Provinsi NTB meminta pihak PT Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara Internasional Lombok untuk mempercepat proses pemberian kontribusi kepada pemerintah daerah. Sementara itu untuk besaran kontribusi sendiri masih belum dapat dipastikan karena pihak Pemprov diminta untuk melakukan appraisal terlebih dahulu terkait dengan kepemilikan aset di Bandara Internasional Lombok. Kita minta adanya percepatan dari seluruh proses-proses yang akan kita lalui. Permintaan untuk mempercepat proses pemberian kontribusi oleh pihak PT Angkasa Pura I kepada pemerintah Provinsi NTB atas kepemilikan aset daerah di BIL menjadi pembahasan dalam pertemuan tertutup antara pihak Angkasa Pura dengan pihak pemerintah daerah yang difasilitasi oleh DPRD NTB Kamis yang kemarin di Mataram. Menurut pimpinan DPRD NTB Modi Hanapi, dalam pertemuan itu pihaknya meminta agar semua proses yang akan dilalui bisa dipercepat. Pembahasan sendiri ungkapnya masih seputaran pemberian kontribusi oleh pihak Angkasa Pura I kepada pemerintah Provinsi NTB, di mana hasil pembicaraan itu lanjut politisi Gerindra ini sudah akan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif dan akan ada pertemuan lanjutan yang direncanakan pada akhir Rabu mendatang. Namun pada prinsipnya lanjut Modi baik pihak PT Angkasa Pura I maupun pihak pemerintah Provinsi NTB sepakat untuk mempercepat proses perjanjian kerjasama meski besaran kontribusi belum dapat ditentukan karena harus dilakukan appraisal dan mengatur regulasi yang tepat. Intinya adalah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan proses percepatan perjanjian kerjasama ini. Ada target tenggat waktu tadi yang bisa bicarakan? Kita minta secepat-cepatnya, dan semua pihak sudah oke. Kalau besaran kontribusi besaran kontribusi diminta oleh Pemprov belum sampai situ, itu akan ditentukan oleh nanti salah satunya adalah kita akan appraisal dulu dan kemudian nanti akan kita lihat juga regulasi-regulasi, karena regulasinya ini kan bukan cuma hanya dasar appraisal, bahkan peraturan perundang-undangan juga ada. Tentunya Angkasa Pura I sebagai BUMN tidak mau gegabah, kita juga sebagai pemerintah provinsi yang akan menerima kontribusi itu tidak mau gegabah. Jadi ini yang tadi kita sepakati. Diakui Modi lambannya proses pemberian kontribusi oleh PT Angkasa Pura kepada pemerintah selama ini karena kurang intensnya komunikasi di antara kedua belah pihak. Sehingga kedepannya baik PT AP1 maupun pemerintah NTB diminta untuk membangun komunikasi yang intens. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Ya, pemirsa, seperti yang kami informasikan sebelumnya, informasi kami berikutnya adalah terkait dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram yang kini mulai mendata calon peserta ujian nasional untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan juga SMK tahun 2015. Selain melakukan pendataan, seluruh sekolah juga diminta mulai melakukan pembinaan kepada siswa, tentunya demi terwujudnya pelaksanaan ujian nasional yang berintegritas.
Jelang pelaksanaan ujian nasional tahun 2016, Dikpora Kota Mataram mulai turun ke sekolah-sekolah guna mensosialisasikan beragam persiapan menghadapi ujian nasional, mulai dari proses pendataan calon peserta UN maupun langkah pembinaan yang harus diberikan sekolah kepada siswanya. Di mana untuk proses pendataan, sosialisasi itu dianggap penting karena adanya perubahan versi sistem data pokok pendidikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikpora Kota Mataram, Zainal Arifin mengatakan, dengan adanya perubahan sistem pendataan, pihaknya telah mengumpulkan operator sekolah untuk memasukkan kembali data siswa yang akan menjadi peserta UN. Selain melakukan pendataan, ungkap Zainal, pihaknya juga mulai menginstruksikan kepada pihak sekolah agar mulai melakukan pembinaan kepada siswa, baik itu dengan memberikan latihan akademis maupun pengayaan. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelaksanaan ujian nasional yang berintegritas. Data sedang kita kumpulkan operator untuk memasukkan ke data versi baru, tapi data yang tetap yang sama. Hanya belum kita tahu secara keseluruhan jumlah. Sekarang kita sedang mensosialisasikan untuk persiapan-persiapan apa yang dilakukan, sehingga pelaksanaan ini betul-betul berintegritas sesuai dengan keinginan Pak Menteri. Walaupun yang kemarin sudah berintegritas, tapi ke arah yang lebih baik. Sedangkan saat disinggung terkait isu akan dimajukannya jadwal pelaksanaan ujian nasional tahun 2016, Zainal Arifin dengan tegas menyangkal isu tersebut, di mana sesuai dengan surat edaran yang diterima pihaknya, pelaksanaan ujian nasional akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal, di mana untuk ujian nasional tingkat SMA sederajat akan digelar pada pertengahan bulan April. Sedangkan untuk jenjang SMP dijadwalkan digelar pada awal bulan Mei, dan untuk tingkat sekolah dasar akan dilangsungkan pada minggu ketiga bulan Mei 2016. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Pengusaha kecil menengah UKM di Lombok Timur diragukan mampu bersaing dalam pasar bebas masyarakat ekonomi Asia Tenggara (MEA). Kurangnya sumber daya manusia yang tidak dibarengi dengan kemampuan mumpuni menjadi kendala terbesar persaingan pengusaha lokal Lombok. Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur Sahabudin saat ditemui di ruangannya. Menanggapi telah dibukanya pasar bebas di negara-negara Asia Tenggara, Sahabudin mengaku Lombok Timur secara kemampuan dan finansial belum mampu bersaing. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki pengusaha lokal Lombok Timur. Namun ditegaskan Sahabudin, meski MEA sudah dibuka, namun pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi, salah satunya dengan memperkuat barisan, kelembagaan sumber daya manusia dan finansial perkoperasian. Namun ditegaskan Sahabudin, meski MEA sudah dibuka, namun pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi, salah satunya dengan memperkuat barisan, kelembagaan, sumber daya manusia dan finansial perkoperasian yang dimiliki Lombok Timur saat ini, sehingga para pengusaha terutama pengusaha kecil menengah mampu bertahan dari gempuran MEA. Selain memperkuat perkoperasian, Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur juga akan intens memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Yang sudah masuk, bahwa salah satu pilar yang harus kita perkuat adalah memperkuat barisan di perkoperasian kita dengan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kenapa menghadapi tantangan dari luar, apabila kita tidak bisa memperkuat diri, maka kita akan tergerus oleh perubahan ataupun tawaran-tawaran luar yang seringkali juga dapat merugikan. Lebih lanjut, Sahabudin mengatakan, meski pasar bebas negara-negara Asia Tenggara telah dibuka, namun hingga saat ini pihaknya belum memastikan adanya produk luar negeri yang menggempur Lombok Timur, sehingga sejauh ini Lombok Timur secara umum belum merasakan dampak dari pembukaan pasar bebas tersebut. Rohaili, Lombok TV, Lombok Timur. Untuk Anda merasa bakso dengan sensasi yang berbeda, namun kini kami akan menghadirkan satu kelezatan bakso sumsum yang bisa menjamin cita rasanya bintang 5 walaupun mungkin berada di emperan. Nah, menikmati kuliner yang unik dan juga menarik tentunya tidak harus di tempat yang mewah. Di Jalan Bung Karno, Kota Mataram, Anda bisa menjumpai bakso sumsum, salah satu kuliner unik yang dijamin pastinya akan menggoyang lidah Anda. Selain karena rasanya yang lezat, letaknya yang strategis juga membuat kuliner tersebut banyak diminati.
Bakso mungkin nama yang sudah tidak asing di telinga Anda. Bakso memang cukup populer. Sebagai kuliner yang paling banyak diminati, selain bentuknya yang unik dan rasanya yang lezat, bakso kerap dijadikan menu makan siang bahkan malam. Salah satu kuliner bakso yang saat ini mulai populer adalah bakso sumsum. Bakso yang dijajakan oleh Ahmad Mulyono ini dirintis sejak 4 bulan lalu. Dengan membuka lapak sederhana di pinggir jalan Bung Karno, Kota Mataram, kuliner yang satu ini sudah memiliki puluhan pelanggan dari berbagai kalangan. Menurut Ahmad Mulyono, meski berada di pinggir jalan, namun ia tetap menjaga kualitas bakso sumsumnya. Mulai dari kualitas daging yang digunakan, serta yang tidak kalah penting adalah sumsum tulang sapi. Harus dalam kondisi masih segar ketika dimasak untuk memberikan cita rasa yang gurih dan tidak amis. Saat ini merasakan sekali dia bawa teman lagi gitu loh. Dan kita biarpun di jalanan kita jaga kualitas Mbak. Daging pasti segar. Terus kecap sausnya kita yang bermerek juga gitu. Kecapnya kita pakai ABC. Kita boleh lihat. Kita biarpun hidupnya di jalanan gitu loh. Tapi kualitas kita ya bintang 5 gitu loh. Dagingnya daging seger Mbak, jadinya enggak ada rasa bau Mbak gitu loh. Kalau enggak seger, umpamanya ada pengadaan sumsum gitu ya, dia ngasih ke saya barang itu, saya sudah percaya sama beliau gitu kan, terus dikasih barang yang jelek, lebih baik saya buang itu Mbak. Itu menjaga untuk kualitas saya gitu. Salah satu pelanggan bakso sumsum ini mengaku cita rasa bakso di tempat ini berbeda dibanding bakso lainnya. Selain letaknya yang strategis, juga harganya relatif terjangkau. Bedanya ini dagingnya empuk, kemudian nggak susah untuk dicari, tempatnya strategis. Ini dagingnya empuk, nggak tahu proses masakannya seperti apa, empuk aja. Kemudian nggak bau, nggak amis, nggak bau, jadi kita nikmatnya itu seger. Kuahnya juga enak, ininya dagingnya empuk, sangat luar biasa. Dari segi harga, wah, ini yang kita bilang kelas hotel, tapi ada di Emco. Tahu Emco? Emperan Toko. Di Emco. Selain itu, dalam sehari di luar pesanan, Mulyono bisa membawa bakso hingga 120 porsi untuk dijual. Dan dari usaha bakso miliknya ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Untuk satu porsi bakso sumsum ini dibanderol dengan harga Rp15.000 dan buka mulai pukul 11 siang hingga 4 sore. Nah, kuliner yang satu ini dapat menjadi alternatif pilihan bagi Anda yang ingin mencoba merasakan sensasi dan kelezatan kuliner kelas emperan dengan cita rasa bintang 5. Lulu, Lombok TV, Mataram. Bakso mungkin nama yang sudah tidak asing di telinga Anda. Bakso memang cukup populer. Sebagai kuliner yang paling banyak diminati, selain bentuknya yang unik dan rasanya yang lezat, bakso kerap dijadikan menu makan siang bahkan malam. Salah satu kuliner bakso bakso sumsum yang bisa Anda nikmati hanya dengan mengeluarkan uang Rp15.000 saja. Silakan Anda bisa berkunjung ke Jalan Bung Karno, Kota Mataram untuk mencicipi bakso sumsum yang seperti dia ungkapkan tadi. Walaupun berada di emperan toko, namun cita rasanya bintang 5, luar biasa. Dan informasi menarik tadi akhirnya menutup jumpa kita di Nuansa Lombok untuk edisi malam ini. Saatnya saya Menora Husni pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan
Dipersembahkan oleh Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Sudahkah kita menjaga dan melestarikan lingkungan? Kota kita memiliki lebih kurang 25.000 pohon di ruas jalannya, 30.000 ruang terbuka hijau terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Ironisnya, banyak taman dan pohon dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Program lampu hemat energi dan meterisasi dapat menghemat anggaran pemerintah lebih kurang 80% dari jumlah tagihan listrik PJU swadaya di luar PJU resmi tiap tahunnya. Pemasangan reklame liar dapat mengganggu keindahan kota. Dengan mengurus izin resmi akan mendukung penataan kota yang lebih indah. Mulai sekarang, pedulilah terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian kita akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Demi mewujudkan kota Mataram yang asri, bersinar, dan lestari. Sarung lontar memang adem, pakai sarung lontar kemana-mana adem terus. Adem di pernikahan karena pakai Sarung lontar, adem dengan keluarga karena pakai sarung lontar. Di ronda juga asyik karena pakai sarung lontar, adem di mana-mana karena pakai sarung lontar. Adem. Jadi mau kawin Bang Jan? Jadi sihnya, tapi cukup uang saya ini, tidak boleh kurang katanya, harus dia pas, makanya saya bingung ini. Bang Jack, ojek mau ke kampus. Saya lagi pusing nih, udah kurang uang saya ini. Kan nanti saya bayar juga, Bang, pakai 5.000. Saya cuma butuh lagi 500 ini. Saya kan mau ngurus buku nikah. Iya. Pergi ke kantor sana untuk ngurus. Tapi dari kantor tuh disuruh ngurus ke bawah. Kemarin di bawah itu suruh kita bayar, ya. Nah kan sudah saya bayar di sana. Lagi disuruh ke atasan sedikit. Di sana juga. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya diantar di bagian awal. Ngurus administrasi aja kok banyak. Lapor aja ke ombudsman. Halo, nama saya Aulia Apriliani Sugi. Saya ikut seleksi beasiswa Bulaeng. Alhamdulillah saya dibiayai oleh PT Imun Nusantara Tenggara. Di cover biaya makan, biaya transportasi, asuransi, lalu kemudian ada biaya sekolah, SPP, dan kemudian ada biaya-biaya lainnya untuk kegiatan kampus dan non-akademis. Pernah ikut Olimpiade Ekonomi dulu pas di SMA dan juga di kuliah. Beasiswa ini menjembatani saya untuk memperoleh beasiswa dari pihak lain. Bantuan dari PT Nyuman ini membuat orang tua saya dan saya sendiri tuh yakin dapat melanjutkan kuliah saya di Universitas Gadjah Mada ini. Alhamdulillah, saya sudah mencapai gelar sarjana kedokteran gigi. Beasiswa Nyumon, kebanggaan orang tua. Beasiswa Nyumon, semua bisa. Beasiswa Nyumon, bang! Anak biasanya lebih siap memasuki pendidikan dasar, mana yang dia inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Kita berusaha, manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan terdepan dalam kualitas dan inovasi, yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Yang kita akan capai dalam nilai anak-anak, harapannya lebih tinggi. Sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya, pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Wirahmanya dan rekan saya Eka Islamami dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time.
pengobatan mata India tanpa operasi Himalaya hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan solusi atas segala penyakit mata Anda. Ini karena mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang sangat vital. Pengobatan mata Himalaya sudah terbukti ribuan tahun khasiatnya. Bagi para pasien yang mengalami gangguan penglihatan, kami adalah solusinya. Pengobatan ini tanpa efek samping dan kami memberikan garansi tertulis. Jadi sejak saya berobat di Himalaya, ada yang ngasih tahu gitu berobat ke Himalaya, saya berobat sana, udah seminggu itu hasilnya lumayan, udah bisa ngeliat. Berobat di Himalaya dan saya coba berobat hanya dengan sekali berobat, minus saya yang 4 berkurang menjadi 2. Mampu mengobati berbagai macam penyakit mata, katarak, mata merah, buta warna, dan lain-lain. Kami memberikan bukti, bukan janji.